Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar? Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam persekutuan Philadelphia pada hari ini Rabu 20 Januari 2021. Kita akan belajar mengenai pengajaran seputar kehidupan setelah kematian. Pada saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Stefanus Lim berserta dengan saya sebagai MC. Mari kita akan mulai persekutuan kita. Mari kita akan pujikan sebuah pujian, Rumah di Sebelah Bukit. Senang, kita akan pergi ke sebuah istana di mana tidak ada kesusahan, di mana tidak ada penderitaan, di mana tidak ada kegelisahan-kegelisahan. Opa Oma, kita pada saatnya nanti akan kembali bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi di kota yang indah cerah. Mari kita akan nyanyikan Ada Kota yang Indah Cerah. Bapa di sorga.
oleh Bapa. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. 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 Kita jumpa di kota permai. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim. Kami persilakan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mari kita menyiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami punya kesempatan pada masa tua kami ini untuk membuka hati terhadap kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan, mengajarkan tentang firman-firman-Mu yang boleh memberi kami pengharapan tentang kehidupan setelah kematian kelak. Kami siap menyambut pelayanan firman-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan kebenaran Roh Kudus-Mu. Ajari kami bertumbuh bersama di dalam sabda firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berbicaralah kepada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari ibu bapak, saudara-saudaraku sekalian dari rumah masing-masing, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Dipilihkan dari Injil Lukas pasal 20 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama ya. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema yang menarik sekali hari ini kita mau dalami, pengajaran tentang seputar kehidupan setelah kematian. Nah, ada banyak pertanyaan, setelah kematian itu kehidupan di sana kayak apa ya Pak Pendeta? Ada seorang yang selama hidup di dunia ini sangat bergantung dengan rokok. Maka dia pun bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, boleh enggak saya tanya? Kamu mau tanya apa Pak? Gini loh Pak Pendeta, besok di sorga sana ada rokok atau tidak ya Pak Pendeta? Wah, pendetanya menjawab sambil tersenyum, pertanyaanmu ini aneh sekali. Di sorga ada rokok atau tidak? Menurut aku, ini menurut aku loh ya, di sorga pasti ada rokok. Wah, kalau gitu haleluya, puji Tuhan ya Pak Pendeta, di sorga ada rokok ya. Tapi saya belum selesai menjawab Pak. Kelanjutannya apa sih Pak? Rokoknya ada, tapi apinya di neraka. Ya, kalau mau merokok silahkan pindah ke sana katanya. Ya, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali. Jujur, sebelum saya memimpin ini, saya sempat dikirimi WA oleh seorang warga usia lanjut menanyakan, bolehkah saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan di seberang sana. Yang pertama ditanyakan, apakah ada kehidupan sesudah kematian Pak Pendeta? Lalu ditanyakan lagi, kalau ada kehidupan di sana, itu kehidupannya macam apa ya Pak Pendeta? Lalu ditanyakan lagi, bagaimana dengan arwah orang yang sudah mendahului kita di sana? Lalu ditanyakan lagi, apa ya yang akan kita kerjakan nanti kalau kita sudah berkumpul di sana? Ditanyakan lagi, apakah di sana kita masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi Pak Pendeta? Dan satu lagi saya bertanya, bagaimana kita bisa berjumpa lagi dan bisa menemukannya kalau sorga itu sangat luas? Apa enggak sulit mencari menemukan orang yang dulu hidup bersama denganku? Bukankah sorga itu tempat untuk manusia seluruh dunia? Gimana ketemunya? Wah, Ibu Bapak, saudaraku, pertanyaan-pertanyaan yang menarik sekali. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari, untuk kita mencari jawabannya justru dari perenungan tentang percakapan antara orang-orang Saduki dengan Tuhan Yesus mengenai kehidupan sesudah kematian. Ya, tentang bagaimana kehidupan nanti di seberang sana. Perbincangan itu sungguh bisa membantu kita untuk memperdalam pengetahuan iman kita. Dari mana kita tahu? Ayo kita baca bareng-bareng Lukas 20 ayat 27. Saya ajak Ibu Bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya ya, membaca Lukas 20 ayat 27. Kita ucapkan sama-sama begini. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan jelas Alkitab memberitahu ada kelompok orang Saduki yang benar-benar dicatat mereka itu tidak percaya tentang adanya kebangkitan orang mati. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk mengangkat percakapan, diskusi yang tidak mudah ini. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, orang-orang Saduki ini siapa ya? Pertanyaan yang menarik. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, orang-orang Saduki adalah kalangan dari
aliran agama Yahudi yang hanya mengakui isi kitabnya itu cukup kitab-kitab Taurat. Kitab-kitab Taurat itu berarti hanya ada 5 kitab ya. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Itulah yang disebut oleh mereka sebagai kitab Musa, kitab-kitab Taurat. Kami maunya percaya berdasarkan 5 kitab Taurat ini, itu saja. Nah, menarik. Mereka menyangkal dan tidak mau menerima ajaran tentang kebangkitan orang mati. Memang bicara tentang kebangkitan orang mati itu tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 2. Atau tercantum juga dalam kitab Nabi Yesaya 26 ayat 19. Tapi orang-orang Saduki katakan itu kan bukan kitab Taurat Musa. Kami enggak mau terima ajaran di luar kitab Taurat Musa. Saudaraku, kita bisa membayangkan bahwa kelompok orang Saduki ini adalah orang-orang Yahudi yang ajarannya itu modern. Bagaimana mereka membangun teologia menurut cara pandang yang modern dalam agama Yahudi. Mereka tidak mau percaya akan hal-hal yang tidak dapat diterangkan melalui ilmu pengetahuan manusia. Mereka tidak bakal mau percaya dengan ajaran-ajaran yang tidak bisa diterima dengan akal sehat dan logika mereka. Saudaraku, kalau begitu ayo kita mau menggali kira-kira pengajaran apa yang bicara tentang seputar kematian. Ibu bapak, saudaraku, yang pertama kita bisa menggambarkan tentang di dunia ini ada kelompok orang ateis. Orang ateis adalah orang yang tidak percaya adanya Allah. Mereka bisa saja menggambarkan kalau ditanya apa ajaranmu tentang hidup setelah kematian, mereka akan kasih tanda tanya. Enggak tahu. Orang kami saja enggak percaya ada Allah. Bagaimana kami percaya tentang kehidupan setelah kematian? Bagi kami itu tanda tanya, misteri, kami enggak ngerti ajarannya apa. Itu berlaku untuk kalangan dari orang-orang ateis. Lain lagi dengan kelompok orang Hindu-Buddha. Orang Hindu-Buddha itu punya ajaran namanya reinkarnasi. Bagaimana orang bisa dilahirkan kembali, nanti menitis dalam wujud yang berbeda menjadi makhluk yang berbeda, terus menerus berulang-ulang di dunia ini. Mungkin tanda yang tepat untuk menggambarkan pengajaran orang Hindu-Buddha tentang reinkarnasi itu dengan tanda koma. Ya, tandanya tanda koma, hidup ini enggak akan selesai-selesai. Terus akan mengalami perubahan-perubahan lewat proses reinkarnasi. Ibu bapak, saudaraku, lain lagi dengan pengajaran kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau ditanya apa pengajaran kehidupan iman Kristen tentang hidup setelah kematian, maka orang Kristen punya tanda yang istimewa, yaitu tanda salib Kristus. Bagaimana pada salib Kristus aku percaya ada kebangkitan setelah kematian. Seperti Kristus Tuhanku juga pernah mengalami kematian dan dibangkitkan kembali. Tapi khusus untuk orang-orang Yahudi, tepatnya orang-orang Saduki, mereka percaya hidup ini ya cuman sekali di dunia ini. Kalau sudah mati berarti tandanya tanda titik. Dah, titik, selesai. Hidup ini gambarannya seperti tanda titik tadi. Gak akan kemana-mana, udah selesai. Nah ibu bapak, saudaraku, untuk membenarkan pendapat orang-orang Saduki ini, mereka mencoba untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengangkat persoalan yang menarik. Apa persoalannya? Ayo kita baca bareng-bareng dari Lukas 20
ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ibu bapak, saudara-saudaraku, menarik sekali kalau orang-orang Saduki yang sangat paham ajaran kitab Taurat Musa mengangkat tradisi perkawinan yang unik. Ya. Dalam hukum Musa ada perkawinan levirat. Ya. Perkawinan levirat yaitu perkawinan yang menggariskan agar orang mengawini istri saudaranya yang meninggal demi menjaga kelanjutan keturunan saudaranya tadi. Misalnya muncul dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibu bapak, saudaraku, inilah yang namanya peraturan Musa tentang kawin dengan istri saudaranya yang telah mati. Atau kita bisa temukan dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Peraturan itu bunyinya begini. Apabila seorang mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka saudaranya harus mengambil janda menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar atau perkawinan levirat atau levirate marriage. Levir itu artinya saudara laki-laki sang suami. Peraturannya adalah bagaimana aturan itu menggantikan kedudukan suami yang meninggal jika tidak memiliki anak. Penggantinya adalah saudara laki-laki itu. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudaranya yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Ibu bapak, saudaraku, kalau di Pulau Jawa ini mungkin atau di Indonesia ini kita mengenal juga tradisi perkawinan yang disebut dengan naik ranjang atau turun ranjang. Ya, bagaimana seorang istri, ya, ketika sang suami meninggal, maka kalau itu adalah adiknya yang harus menggantikan, sang adik harus naik ranjang, menggantikan tugas kakaknya yang telah meninggal. Atau kalau enggak punya adik, punyanya kakak, maka sang kakak yang akan turun ranjang, menggantikan tugas sang adik laki-lakinya yang meninggal. Menarik, kalau di Alkitab disebut sebagai tradisi perkawinan levirat, di sekitar kita mengenal dengan istilah perkawinan naik ranjang atau turun ranjang. Tapi bukan itu persoalannya. Yang dipersoalkan orang-orang Saduki apa? Lihatlah. Ayo kita baca bersama-sama Lukas yang ke-20 ayat 29 sampai dengan 32. Ini ada persoalan yang menarik yang mereka ajukan kepada Tuhan Yesus. Ini pokok diskusi yang dibawa oleh orang-orang Saduki. Kita baca bersama-sama ya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Sekarang persoalannya dimunculkan di ayat 33. Orang-orang Saduki ini sedang mengangkat persoalan yang pelik dan rumit sekali. Apa yang mereka persoalkan? Lihatlah pada ayat 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan sebab ke-7-nya telah beristrikan dia? Ibu bapak, saudara-saudaraku, kita ingat baik-baik ya.
Orang-orang Saduki itu tidak percaya hari kebangkitan, tapi mereka sengaja mengambil contoh ini untuk menyudutkan Tuhan Yesus. Nanti kalau memang ada kebangkitan orang mati, siapa yang layak disebut sang suami resmi dari perempuan ini? Bukankah 7 orang kakak beradik itu tercatat sudah pernah menjadi suami perempuan ini? Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, orang-orang Saduki ini punya 3 tujuan. Tujuan yang pertama, mereka mau memperlihatkan bahwa soal kebangkitan orang mati itu sukar dicocokkan dengan kitab Taurat. Lalu tujuan yang kedua, mereka ingin supaya topik kebangkitan orang mati itu menjadi barang tertawaan orang banyak. Makanya diambil contoh yang bisa bikin orang tertawa terbahak-bahak. Dan yang ketiga, mereka sebenarnya ingin supaya Yesus dipermalukan, menjadi malu di muka orang banyak di halaman bait Allah jika ia tidak bisa memberi jawaban yang benar. Itulah pertanyaan yang sudah dipolitisir. Itulah cara orang-orang Saduki menjebak Tuhan Yesus. Tapi bagaimana jawab Tuhan Yesus? Ayo kita telusuri bersama-sama ya. Lukas 20 ayat 34 sampai dengan 36. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bareng-bareng dengan saya. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Saduki, sekaligus mengajarkan kepada orang banyak, sekaligus hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Ingat baik-baik, kehidupan di seberang sana itu berbeda dengan keadaan di bumi ini. Menarik. Yang pertama Tuhan Yesus katakan, kehidupan di seberang sana itu disediakan bagi mereka yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain di rumah Bapa. Lalu Tuhan Yesus juga mau mengatakan, hidup di seberang sana akan membuat siapapun hidup seperti malaikat dan akan disebut dengan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga, bagaimana di dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati tidak ada lagi urusan kawin dan dikawinkan. Jadi tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mana buktinya? Tuhan Yesus mengingatkan sungguh-sungguh bahwa di sana itu hidupnya berbeda. Kapan itu terjadi? Nah, kalau kita ditanya kapan terjadinya, saudaraku, kita pun mesti ingat waktu jam dunia ini pasti juga tidak sama dengan jam di sorga sana. Buktinya pada saat ada seorang penjahat yang mati disalib di sebelah salibnya Tuhan Yesus mengatakannya apa? Kata Yesus kepadanya dalam Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus, surga. Hari ini juga waktunya tidak bisa diukur dengan waktu dunia ini. Ibu bapak, saudaraku, saya mau mengatakan buat kita semua
Bahwa ternyata sorga itu enggak bisa dikira sama seperti dengan keadaan dunia. Jamnya pun berbeda. Ya. Jadi apakah salah kalau aku berdoa mengucapkan selamat pagi ya Tuhan? Apakah di sorga juga sedang pagi? Atau selamat malam ya Tuhan? Apakah di sorga sedang malam? Tuhan tidak mempersoalkan waktu di dunia ini, saudaraku. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana hidup sebagai malaikat. Kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Oh, kalau hidup sebagai malaikat tidak lagi dipersoalkan gendernya. Malaikat itu gendernya bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Ya, tidak lagi dipersoalkan kalau hidup sebagai malaikat. Enggak penting kita ini laki-laki atau perempuan. Yang pasti hidup sebagai anak-anak Allah. Itu luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, untuk meyakinkan bahwa ada kebangkitan orang mati, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Saduki dengan jawaban yang mengagetkan orang-orang Saduki. Apa itu? Ayo kita baca Lukas 20 ayat 37 dan 38. Sama-sama kita baca begini yuk. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Tuhan Yesus mau mengajak orang-orang Saduki mengalami pembaharuan cara berpikir, cara baru memahami kitab Taurat. Kalian berani menyebut Allah itu sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati. Tetapi engkau masih menyebutnya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berarti Abraham, Ishak, dan Yakub itu hidup walaupun ia sudah mati. Orang-orang Saduki diajak memiliki cara berpikir yang baru. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, pertanyaan kita belum terjawab seluruhnya. Bagaimana dengan kondisi kehidupan setelah kematian Pak Stefanus? Ayo kita belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 15 ayat 39 sampai dengan ayat 41. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari, baca firman bareng-bareng saya dari 1 Korintus 15 ayat 39 sampai 41 ya. Yuk kita baca sama-sama begini. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Puji Tuhan. Alkitab mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana di sorga sana kondisi hidup manusia yang dibangkitkan itu berbeda. Rasul Paulus mau membandingkan tentang adanya tubuh duniawi dibandingkan dengan tubuh sorgawi. Kalau Rasul Paulus tadi menggambarkan pakai perumpamaan, daging manusia berbeda dengan daging binatang, berbeda dengan daging burung, berbeda dengan daging ikan. Maka Rasul Paulus juga mau katakan yang namanya tubuh duniawi sekarang ini akan berbeda dengan kondisi tubuh sorgawi di seberang sana.
Kemuliaannya berbeda. Rasul Paulus katakan kemuliaan matahari pasti berbeda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang. Bahkan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Kemuliaan tubuh sorgawi berbeda dibanding dengan kemuliaan tubuh duniawi ini. Ibu bapak, ini kabar baik untuk kita semua. Ketika kita tinggal di dunia ini, tubuh kita bisa saja mengalami kelemahan. Tubuh kita bisa saja mengalami cacat. Tubuh kita bisa saja dipotong, diamputasi untuk proses operasi yang lebih baik. Tubuh dunia ini bisa saja orang memiliki ketidaksempurnaan tentang tangannya, tentang kakinya, tentang bentuk punggungnya, tentang penampilan wajahnya. Orang bisa kena stroke, orang bisa cacat, orang bisa mengalami banyak sekali hal-hal yang buruk pada kondisi tubuh duniawi ini. Paling tidak dibandingkan waktu kita muda dulu, tubuh duniawi ini kemuliaannya sudah berbeda ya. Dulu waktu muda, bagaimana penampilan kita itu masih kinclong gitu ya. Nah sekarang udah tua, tubuh duniawi kita itu tidak sehebat dulu lagi. Tapi Tuhan Yesus mau ingatkan dalam pengajaran iman kita, bahwa kita akan mengenakan tubuh sorgawi di seberang sana. Tubuh sorgawi berarti di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Tubuh sorgawi di seberang sana tidak ada lagi cacat atau kelemahan tubuh apapun. Tubuh yang sempurna adalah tubuh sorgawi. Jadi jangan khawatir, kalau di dunia ini aku berjalan harus pakai tongkat penyangga. Di sorga tongkat penyangga itu sudah tidak lagi dibutuhkan. Bagaimana di dunia ini aku sudah tidak lagi punya gigi yang utuh. Kalau makan harus pasang gigi palsu. Di sorga sudah tidak lagi butuh gigi palsu. Tubuh sorgawi, tubuh yang sempurna, tubuh yang sungguh sangat indah, yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Amin, Ibu Bapak. Hal berikutnya, apa yang Rasul Paulus ajarkan, ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan dari surat 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bareng-bareng saya begini. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali Rasul Paulus mengajarkan tentang keadaan tubuh manusia ini. Ditaburkan dalam kelemahan, tetapi akan dibangkitkan dengan kekuatan. Ditaburkan dalam kehinaan, akan dibangkitkan dengan kemuliaan. Sungguh indah kalau Rasul Paulus mengajari kepada saudara dan saya tentang tubuh alamiah ini dibandingkan dengan tubuh rohaniah. Itu sebabnya gereja GKI tidak mempersoalkan tentang cara seseorang ketika meninggal mau dimakamkan ya boleh, mau dikremasi juga tidak ada masalah. Karena antara yang ditaburkan dengan yang dibangkitkan itu berbeda. Ada tubuh alamiah, ada juga tubuh rohaniah. Ada tubuh kebangkitan di seberang sana. Ibu bapak, saudara-saudaraku.
Apa artinya pengajaran seputar kematian ini bagi kehidupan kita? Kalau saatnya kita dipanggil pulang oleh Tuhan, berkumpul di sorga. Di sana kita tidak lagi perlu mencari-cari di mana ya pasangan hidupku. Karena semuanya sudah menjadi keluarga yang baru, dipertemukan dalam sukacita sorgawi. Mau sorga itu seluas apapun, kita tidak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Puji Tuhan. Sekarang yang jadi pergumulan kita, bagaimana kita melihat kenyataan di sekitar kita, saudaraku. Tahun 2020. Harusnya 12 bulan itu dijalani dengan sangat sehat. Tapi ternyata 10 bulan terakhir harus dijalani hidup bersama dengan virus corona. Sedih rasanya. Menjumpai kenyataan anggota keluarga terkena infeksi virus COVID-19. Mendengar kabar teman baik dipanggil pulang Tuhan karena terinfeksi virus COVID-19. Tahun 2020, bahkan sampai memasuki awal tahun 2021 ini, negara kita sedang berjuang menghadirkan proses vaksinasi. Kita rindu daya tahan tubuh kita ini bisa diperkuat, bisa sanggup menghadapi pandemi virus COVID-19. Ibarat perahu kehidupan. Perahu kehidupan kita harus terus berlayar. Apapun yang terjadi. Kalau akhirnya kita harus berpisah karena ada terjadi kematian, harus pulang ke rumah Bapa. Apakah sesungguhnya aku kedapatan tetap sebagai anak Tuhan yang setia? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya rindu mendoakan iman, percaya, pengharapan ibu bapak, saudara-saudari dimanapun, di rumah manapun, di kota manapun kita sedang berada. Setialah sampai sumbu terakhir. Setialah, tetap mempertahankan iman pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus. Mengapa ini perlu? Karena kita tahu kalau aku tetap setia beriman di dalam Tuhan Yesus. Seorang hamba Tuhan menuliskan, your citizenship is in heaven. Kewarganegaraanmu ada dicatat sebagai warga negara sorga. Indah sekali. Bagaimana seorang hamba Tuhan menuliskan kata-kata, aku telah dimeteraikan menjadi warga sorga. Jagai itu baik-baik. Jangan ragu tentang kehidupan setelah kematian. Seperti Tuhan Yesus telah mengalami kematian, dikuburkan, namun ia sanggup bangkit dari kematian. Ia menyediakan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang jelas buat kita, bagaimana pengajaran singkat seputar kehidupan setelah kematian. Tuhan Yesus mau menyambut aku di rumah Bapa. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu. Saya undang Mbak Dina menemani kita mengiringi musik dengan nyanyian Rumahku Ada di Dalam Sorga. Mari ibu bapak saudaraku, kita nyanyikan lagu ini, taruh tanganmu di dadamu. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga.
ingat Bapakku di sorga. Biarlah musik memainkan lagu ini. Mari kita menaikkan doa-doa kita, saudaraku. Saudaraku, kematian tidak pernah dapat kita duga kapan terjadi menjemput kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, siapkah ketika kematian itu datang menjemput kita? Saudaraku, berdoalah supaya imanmu tidak pudar di tengah jalan. Supaya imanmu tidak luntur oleh situasi keadaan apapun. Taruh tanganmu di dadamu. Mintalah kepada Tuhan agar iman pengharapan kita tetap terus bernyala-nyala sampai sumbu terakhir, sampai sumbu penghabisan kehidupan ini. Mungkin kau ingin mendoakan keluargamu supaya mereka tetap setia, teguh beriman di dalam Tuhan. Doakan, sebut nama mereka dalam doamu. Betapa indahnya ketika waktunya tiba, boleh dikumpulkan di dalam kehidupan yang baru di rumah Bapa di seberang sana. Maukah engkau merindukan rumah Bapa ini? Kalau engkau katakan, aku rindu Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Angkat tanganmu. Bapakku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di sorga. Ku ingat Bapakku di sorga. Ku ingat Bapakku di sorga. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu boleh memberikan kepastian kepada kami untuk kami tetap setia menjadi anak-Mu. Bagi kami sangat jelas ketika kematian datang terjadi, kami boleh melanjutkan kehidupan yang baru di dalam rumah Bapa yang kekal. Terima kasih kalau Engkau menyediakan tempat bagi kami di dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Dan Kau akan menempatkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh hidup seperti malaikat-malaikat di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini sungguh merindukan dengan keluarga kami, orang-orang yang sudah Engkau panggil pulang terlebih dahulu. Ajari kami merelakan dan mengikhlaskannya ya Tuhan. Ajari kami mendoakan sepenuh hati untuk iman pengharapan kami. Supaya kami boleh menjadi pemenang kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang masih diliputi dalam suasana berduka dan berkabung. Tuhan hiburkan
kehidupan keluarga anak-anak-Mu ini dengan kepastian firman-firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang di dalam proses pengobatan karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit di dunia ini. Tuhan, berkatilah semua obat yang diberikan oleh pihak tim medis, mendatangkan banyak kemajuan dan kesembuhan. Itu harapan kami Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terindah terjadi buat semua anak-Mu. Kami doakan para pasien yang dirawat di ruang-ruang rumah sakit. Kami doakan bagi keluarga yang harus menjalani kehidupan di tempat karantina, di ruang isolasi. Oh Tuhan, Engkau beri keteguhan iman, supaya iman kami tidak menjadi goyah. Hari ini kami juga berdoa secara khusus Tuhan. Kalau kami masih diberi berkat kesehatan, umur panjang, biarlah kami menggunakan waktu umur hidup kami lebih dekat kepada Tuhan dalam segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negeri bangsa kami dalam menghadirkan pelaksanaan vaksinasi di seluruh kota, termasuk di kota kami. Tuhan, Kau yang akan mengatur segala-galanya, mendatangkan keindahan bagi siapapun yang akan menerima vaksin nanti pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami doakan keluarga kami yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Biarlah keluarga kami selalu hidup menjadi anak-anak tebusan-Mu. Sekarang kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan di GKI Marta Dirja. Juga secara khusus untuk kelompok lanjut usia. Anak-anak-Mu yang sudah terus bertambah umur memasuki masa-masa lanjut umur ini. Biarlah kami tetap diberikan sukacita dan semangat menjalani hari-hari kehidupan. Karena Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Inilah rangkaian doa-doa permohonan kami. Hamba mendoakan siapapun yang mengikuti siaran online saat ini. Hidup kami dikuatkan dengan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama, menyerahkan kehidupan kami dan masa depan kami dibimbing tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Oma-oma, kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim yang sudah memberikan firman saat ini dan pencerahan bagi kita bagaimana kehidupan setelah kematian. Puji Tuhan, kita yang masih hidup saat ini, kita tidak perlu khawatir. Kita akan menjalani hari-hari kita bersama Tuhan dengan sukacita karena kita tahu tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Menakutkan
saat ini saatnya kita akan merayakan ulang tahun Opa Oma yang merayakannya di bulan Januari ini. Ya, kita bisa lihat nama-namanya yang tertera. Kami beserta Majelis Jemaat GKI Mata Dirja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma yang berulang tahun di bulan Januari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama merayakan ulang tahun sahabat-sahabat kita dengan kita menyanyikan selamat ulang tahun kawanku. Puji Tuhan, Opa Oma, hari ini adalah arisan. Ya, kita akan melihat arisan kita, siapa yang akan dapat di bulan Januari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu dalam persekutuan Philadelphia pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mengerti bagaimana kehidupan kami nanti setelah kematian. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu menuntun langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menanti kami untuk masuk ke dalam rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dan kehidupan, berikan kesehatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari-hari ini ke dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo Pak Oma, sekarang saatnya untuk acara arisan. Kita akan kocok arisan kita untuk bulan Januari. Siapa yang dapat kita akan kocok dua. Ya, 1, 2. Yeah. Kita buka dulu. Yang pertama, Ibu Lena, selamat. Lalu yang kedua, sebentar, ini harus diputar-putar dulu. Diambil ujungnya. Susah amat. Tunggu bentar. Nah, sudah dapat.
Yang kedua, Ibu Ityong, selamat. Jadi yang untuk bulan Januari ini yang dapat adalah Ibu Lena dan Ibu Ityong. Selamat, Tuhan memberkati.